Ki akan bagi tentang kiat-kiat usaha berdasarkan asas Pancasila. Siapa yang nggak tahu Pancasila? Saya Pancasila tahu. ada 5. Keuangan. Oke, wah ada pesawat nih, jadi suaranya agak bising. Pancasila 1, keuangan yang maha kuasa. Jadi di dalam, waduh pesawatnya nggak berhenti berhenti. Coba pergi. Pesawatnya udah pergi guys. Pesawatnya udah upload. Jadi guys, di dalam usaha kita harus bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila ya. Sila yang pertama, sebagai seorang pengusaha, sila pertama itu adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kalau orang sudah mulai berniat usahanya dengan percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dia dalam bertindak untuk usaha itu selalu diawasi, tidak sendiri. Artinya nilai-nilai kejujuran di sini harus ditanamkan. Kalau kita percaya kepada Allah bahwa seseorang yang selalu berusaha berbuat jujur, maka insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Amin. Ya, itu adalah sila yang pertama. Berangkat dari kejujuran, berangkat dari berdoa dan percaya kepada Allah. Segala sesuatunya adalah tergantung niat. Kalau niat kita sudah baik, maka insya Allah pun Allah Tuhan kita akan memberikan jalan sesulit apapun kepada manusia. Kemudian yang kedua guys, yang kedua itu kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kita harus adil? Kenapa kita harus beradab? Ya, guys, adil dalam bahwa setiap kedudukan manusia yang dalam berusaha itu tidak ada kenal yang namanya bos, tidak ada kenal yang namanya bawahan, tidak ada kenal yang namanya strata. Semuanya di mata Tuhan itu derajatnya sama. Keadilan sosial, bagi seluruh kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya kita di dalam berusaha itu adalah adil terhadap karyawan. Anggaplah bahwa karyawan itu adalah owner. Jadikanlah karyawan kita, ya, jadikanlah partner kita itu sebagai pemilik dari perusahaan kita. Jadi kita harus seadil-adilnya. Kalau mereka sudah merasakan keadilan, tentunya customer kita, karyawan kita itu akan merasa nyaman, ya guys. ya. Jadi sudah jujur, percaya kepada Tuhan, kemudian adil. Kemudian yang ketiga, di dalam usaha itu, ya guys, di dalam usaha menempatkan nilai persatuan, kita harus mempunyai kepribadian, ya, harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban. Sehingga kalau kita sudah rela berkorban, itu akan terjadi nilai-nilai persatuan. Contohnya kayak gini guys, dimana kita harus bersatu antara pelanggan kita atau customer kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Kita pun demikian, sebagai pensuplai itu ingin mempunyai keuntungan, ya. Sehingga ketika antara customer dan supplier, penjual dan pembeli itu sudah mempunyai rasa nilai asas bersatu, artinya segala permasalahan itu bersatu. Dalam artian katakanlah kita dalam dagang ada fluktuatif, ada naik dan turun. Bagaimana seorang pedagang itu meyakinkan customer, bagaimana seorang pedagang itu meyakinkan pelanggan kita bahwa keadaan ini sulit, tetapi kalau kita masing-masing dulu seandainya kita punya keuntungan 300 perak, marilah kita berbagi kepada customer. Oke lah, customer sekarang 200 perak aja deh kebagiannya, sehingga itu tidak akan menjadikan konflik, sehingga itu akan menjadi sebuah persatuan, ya guys. Itu kita sila ketiga. Akhirnya kita bersatu antara keinginan customer dengan keinginan kita sebagai pengusaha atau sebagai pedagang.
Kemudian sila yang keempat, guys. Sila yang keempat itu kan lebih kepada kebijaksanaan dalam dan pemusyawaratan. Kita ambil kata kebijaksanaannya. Kita mesti bijak. Seandainya ada perselisihan paham antara customer, karyawan, kemudian juga dengan penjual atau pebisnis, itu mesti ada kebijakan, kebijaksanaan. Sehingga dengan adanya kebijaksanaan, dengan cara bermusyawarah, segala permasalahan-permasalahan yang ada itu akan terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah, ya guys, yang kelima nih. Yang kelima adalah keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Memang orang mempersepsikannya itu berbeda-beda. Jadi kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, ya, antara hak dan kewajiban. Haknya daripada pedagang apa, haknya daripada karyawan apa, haknya daripada penjual apa atau pembeli apa, ya, hak. Kemudian kewajiban terhadap karyawan, terhadap perusahaan untuk membangun perusahaan itu apa. Jadi harus ditumbuhkan, ya, harus ditumbuhkan dengan asas dasar keadilan sosial. Sehingga kalau semuanya adil, ya penjual juga, penjual atau terutama bagi Anda yang berusaha, itu harus berlaku adil terhadap karyawan dan terhadap customer. Kalau punya keuntungan, jangan pelit, guys, bagi-bagi. Mungkin dengan cara, katakanlah kita membagi bonus terhadap karyawan, membagi tunjangan atau membagi keuntungan baik terhadap customer ataupun terhadap karyawan kita sendiri. Yang paling utama adalah karyawan. Kalau dia sudah merasa mendapatkan keadilan sosial di mata kita semuanya sama, mendapatkan hak yang sama. Kalau kamu punya keuntungan 1.000, ya wajar kamu memberikan bagian kepada mereka. Ya guys, itu aja guys. Sampai ketemu lagi di vlognya Om DPR, ya, Dewan Perwakilan Rongsok. Jangan pernah menyerah. Di situ ada jalan, di situ ada rezeki, di situ ada usaha, di situ ada Allah. Bismillah. See you guys.